Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Martasya Aprilia dari Praktikum Algoritma dan Pemrograman Kelompok 1 jurusan Matematika Angkatan tahun 2020. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai lampiran soal untuk materi mengenai bab 8 pointer dan juga bab 9 link list. Nah, untuk soalnya langsung saja akan saya share screen. Nah, untuk soalnya itu sendiri di mana di sini kita memasuki materi mengenai single link list. Nah, untuk itu kita tahu dulu bahwa single link list ini adalah jenis link list yang hanya memiliki satu variabel pointer yang mana pointer tersebut menunjuk ke node selanjutnya. Biasanya fill pada tail menunjuk ke null atau kosong. Nah, program ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi dasar pada link list seperti tambah depan. Nah, fungsi ini akan menambahkan node baru di awal list. Node baru akan menunjuk ke head lama. Head diperbarui agar menunjuk ke head node head diperbarui agar menunjuk ke node baru. Dengan ini node baru menjadi elemen pertama dalam list. Nah, sedangkan untuk tambah belakang sendiri digunakan untuk menambahkan node baru di akhir list. Jika listnya kosong, node baru menjadi head. Jika tidak, fungsi akan menelusuri sampai node terakhir, lalu menaikkan node baru ke ujung list. Jadi nextnya ini sama dengan null. Nah, sedangkan sisip data digunakan untuk menyisipkan data di posisi tertentu, yaitu setelah data ke S, jika S-nya sama dengan 0, maka sama dengan tambah depan. Jika S-nya lebih dari 0, fungsi akan menelusuri hingga posisi ke S, lalu menyisipkan node baru di setelahnya. Jika posisi yang diminta tidak valid atau negatif atau melebihi panjang list, maka program meminta input ulang menggunakan go to. Nah, untuk yang selanjutnya hapus depan. Hapus depan ini digunakan untuk menghapus elemen pertama. Jika list kosong akan muncul pesan, jika tidak, node pertama akan dihapus dan head diarahkan ke node kedua. Nah, untuk selanjutnya itu hapus belakang. Nah, di mana fungsi ini untuk menghapus elemen terakhir dalam list. Jika list kosong akan muncul pesan. Jika hanya satu node, maka head dihapus dan di set null. Jika lebih dari satu node, maka pointer bantu digunakan untuk menelusuri sampai ke node sebelum terakhir dan node terakhir dihapus. Nah, sedangkan untuk panjang list sendiri, nantinya fungsi ini akan menampilkan hasil dari fungsi hitung ke layar, yaitu jumlah node yang saat ini berada dalam link list. Nah, untuk tampil list ini digunakan untuk menampilkan semua isi link list. Jika kosong akan muncul pesan. Jika ada isi, pointer bantu help digunakan untuk menelusuri dan mencetak setiap nilai dari node ke layar. Semua elemen yang tersimpan. Nah, struktur node ini digunakan untuk mempresentasikan elemen dalam link list, di mana setiap node berisi satu data isi dan sebuah pointer next yang menunjuk ke node berikutnya. Variabel global head berfungsi sebagai penunjuk ke elemen pertama dalam list. Program ini menyediakan fungsi SMT untuk mengecek apakah list kosong dan hitung untuk menghitung jumlah node saat ini. Di dalam fungsi main terdapat menu interaktif berbasis teks yang dijalankan dalam loop do while sehingga program akan terus berjalan hingga pengguna memiliki opsi untuk keluar 8. Setiap pilihan menu akan memanggil fungsi yang sesuai untuk memodifikasi isi link list. Nah, jadi di dalam program ini sendiri kita akan ada fungsi perulangan do while. Nah, jadi tugas dari program di sini saya mengangkat atau mengambil tugasnya itu di mana ada 7 tugas, yaitu kita bisa tambah belakang, tambah depan, ada sisip data, ada hapus depan, hapus belakang, ada panjang list, dan juga ada nanti tampil list, dan juga perulangan yang ke-8 itu not 8 adalah pilihan 8 yaitu keluar. Nah, untuk penjelasan programnya nanti kita akan dijelaskan satu persatu, baris demi baris, dan ini langsung saja kita akan masuk yaitu ke bagian untuk mengoding suatu program tersebut. Nah, di sini kita langsung saja misalkan next. Di sini sudah saya tadi sudah saya latihan mengenai tugasnya Lamsol bab 8 dan 9. Kan? Nah, bentuknya ini benar ya, ada CPP. Finish.
dan langsung. Pertama, jadi kita awalnya ya sama seperti biasa, kita ke include wireframe. Selanjutnya kita ke using namespace std. Nah, setelah using namespace std ini, kita lanjut ke struct. Nah, di mana struct-nya ini kita tahu ada node-nya, yaitu untuk isi tipe datanya integer, untuk isi dari si next-nya itu node-nya tadi kan. Nah, node yang next. Selanjutnya ke tutup ke head. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian void untuk awalnya, dimana yaitu untuk void awalnya ini kita isi dengan headnya ini nol. Nah, setelah itu kita isi untuk bolehannya itu kita isi untuk kita tahu nilai is empty tadi. Is empty ini isi yaitu nilainya return head ini ke nilainya kosong. Setelah itu kita ada fungsi untuk hitung, dimana untuk fungsi hitung itu sendiri awalnya kita tahu ada n itu sama dengan 0, nanti beratanya integer, terus ada node i-nya ini health tadi membantu kita, itu di head tadi disimpan ke head. Setelah itu ada while tadi, di mana ada health, health-nya ini 0. Selanjutnya yaitu kita ke n-nya tadi ditambah 1. Selanjutnya itu ke health-nya ini sama dengan health. Nah, selanjutnya setelah ini terisi, kita ke return 0 return tadi ya. Setelah itu kita tutup. Setelah kita tahu untuk menghitung, kita masuk ke prosedur untuk tambah belakang. Yang pertama ya, tambah belakang. Nah, untuk tambah belakang itu sendiri ada node baru tadi. Node baru ini yang terus ada siotnya, artinya data belakang. Artinya net is empty. Setelah itu dia ke baru, setelah itu
artinya not itu dia isi well ini diisi dengan next untuk pandangnya kan tambah belakang. Pemalangan baru. Nah, itu kita ke sudut titik. Note yang baru tadi itu sama dengan ini note. Setelah itu si on dan setelah coba hitung
si outnya input tidak valid. Tidak valid. Itu sisip kulitnya berarti buang sisip. Kalau tulang sisip terus lagi. Harus give from the ulang di sini. Oke, S-nya ini sama dengan 0, pastinya headnya ini sama dengan baru terus if integer is sama dengan 0, integer juga dengan 0, not have ini sama I menurut S kurang 1 mana well baru itu yang sama itu buat hapus itu harus mengangkat ini if is empty ini empty outnya this now if no delete delete kalau delete
itu plus kan well dilihat pas next this nanti siapnya itu harus not not have itu sama dengan have itu have sama dengan have ingat itu kan relate to panjang panjang list yaitu ke si outnya yaitu panjang list panjang list hitung point and rectangle list yaitu rectangle list if is empty empty itu si outnya itu ini masih kosong else else-nya ini optinya dia tuh layoutnya list layoutnya list do not have itu sama dengan have itu not well ini have not no itu tuh ini si out
Layoutnya is with ini ini harusnya ada pilihannya ada kalau shift jadi ada dunia tadi dua jadi dunia dari start satu sama data terbarukan dua jadi kita kedua tiga minggu empat lima minggu enam minggu ini berarti tambah data ditambah data depannya ini tambah data ini visit data ini habis data berapa data depan ini habis data depan data depan terus ini yang ke 6 ini panjang list panjang list yang 7 tampilkan list list yang ke 8 ini keluar yang ini habis itu lihatnya opsi habis opsi itu kita ke in-nya ini opsi tadi terus ke if kalau opsinya ini sama dengan satu maka itu tambah belakang if kalau punya itu dua artinya tambah depan oke jadi untuk dua ini 3 4 ini 5 ini 6 sisip data ya ini kalau scriptnya ini sama dengan 3 artinya dia sisip data artinya harus artinya yang kalau opsinya itu sama dengan 4 artinya dia hapus belakang
Kalau dia opsinya itu sama dengan 5 itu hapus 8. Nah, kalau opsinya sama 6, 7, eh, kalau opsinya itu sama dengan 6, yaitu hasilnya panjang list. Kalau opsinya itu sama dengan 7, yaitu tampil list. Maksudnya artinya kalau dia positifnya kalau yang 8, kelasnya tidak sama dengan 8, dia maka siotnya ini tidak valid. Siotnya itu ganteng kalau ini kita tahu ini opsinya itu tidak sama dengan 8. Nah, ini jadi untuk codingannya itu ada sekitar yaitu 200. Untuk codingannya itu ada sekitar tadi ada sekitar 148 baris. Nah, itu langsung saja kita akan run, atau misalkan kita tambah belakang misalkan x1 ya, data belakangnya misalkan 1, kita tambah belakang ya, berarti 2 misalkan, jadi dia nanti 1, 2, 3. Nah, misalkan kita tampilkan list opsi 7 ya, tampilkan list. Nah, itu dia akan, artinya tadi ada opsi yang bertulang 1 kan, kita nambah ke belakang datanya. Jadi dia di belakangnya ada 1, 2, 3. Jadi ada opsinya itu 1, 2, 3. Nah, misalkan berarti panjang listnya ada, misalkan kita opsi 6. Panjang listnya berarti ada 3 ya, coba. Panjang listnya ada 3. Coba untuk kita tambah depan. Opsi 2 ya. Tambah depannya itu artinya 0. Nah, maka kita tampilkan listnya ada artinya 0, 1, 2, 3. Nah, misalkan lagi opsi kedua kita tambahin data depannya itu 10. Berarti kita tampilkan listnya artinya 7, berarti 10, 0, 1, 2, 3. Misal kita sisipkan 10 ini. Berarti misalkan kita sisip data yang 3. Nah, yang ketiga itu misalkan data yang kita sisipkan itu misalkan 10. Nah, misalkan kita sisipkan setelah data ke misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Kelima. Jadi kita tampilkan panjang list. Jadi dia artinya kelima ya. Tadi kita sisip datanya yang kelima tadi. Jadi dia kan tadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kan kalau kita sisipkan 10 ini ke setelah 3 ya kan. Karena kita sisipkan data 10 ini. Nah, sisipkan setelah data kelima kan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setelah 3. Jadi opsinya kalau kita tampilkan list yaitu ada 10, 0, 1, 2, 3, 10. Nah, kalau panjang listnya kita tampilkan yaitu 6. Nah, kalau misalkan kita hapus nih, kita misalkan data kita tadi, kita misalkan 7 kan dari tampilan list. Nah, kita misalkan hapus dulu ya. Opsi ke opsi kelima aja kita hapus depannya itu 10 ya. Berarti opsinya itu yang kelima yaitu hapus datanya itu kita kasih nilai misalkan ada datanya itu misalkan kita hapus. Nah, misalkan kita tambah dulu data belakangnya itu 0. Jadi kita hapus datanya itu misalkan ada lagi data belakangnya, bisa lagi misalkan hapus.
Nah, kita hapus data belakangnya 1 ya. 4. Kita mau tampilan, eh, misalkan kita tujuan titik ya ke 0 tadi kan, karena kita tadi ada 0 sama 1. Jadi kalau kita hapus data yang tadi yang keempat belakang, jadi yang satunya ini terhapus. Misalkan ini kan ada 1, 2, 3, 10, 0. Nah, misalkan 0 ini mau kita hapus misalkan. Jadi yang misalkan hapus data belakangnya ke 4. Nah, kita tampilkan ya dia akan nolnya ini terhapus karena dia akan hapus depan. Nah, kalau misalkan ya, hapus belakang dari ya, kalau misalkan kita hapus depan 5. Misalkan kita mau hapus 1 ini kan, jadi tinggal 2, 3, 10 ya, kita tampilkan. Itu tinggal 2, 3, 10. Misalkan kita mau hapus depan lagi, misalkan 5. Jadi nanti dia akan ke 3, 10. Misalkan kita hapus belakang tuh 4. Jadi dia cuma akan nampil nanti itu angka 3 ini ya. Nah, jadi dia akan nampil 3. Misalkan kita misalkan hapus yang keempat tadi. Nah, maka dia akan ke list masih kosong karena 4 tadi sudah kita hapus. Nah, misalkan kita ke 9, juga dia inputnya tidak valid karena pilihannya ada 1 sampai 9. Jadi kita misalkan keluar. Nah, jadi dia akan keluar dari program tersebut. Nah, mungkin ini saja untuk bagian programnya. Untuk bagian bagaimana kita menjelaskan running dari program tersebut. Nah, selanjutnya itu untuk penjelasan programnya, di mana yaitu ada include iStream untuk memasukkan library kita yang digunakan untuk operasi input dan output. Using namespace std ini untuk menggunakan namespace std untuk menghindari penulisan std di setiap operasi input outputnya. Nah, ini struct node ini untuk mendefinisikan struktur node untuk linked list, di mana ada integer isi menyimpan data bertipe integer. Ada node dengan isinya next ini untuk menunjuk ke node berikutnya. Kalau yang head ini, yang isi head ini, yang asterisk head ini pointer untuk menunjuk ke node pertama dalam linked list. Sedangkan untuk void awal ini menginisialisasikan linked list dengan nilai awalnya kosong. Jadi head sama dengan 0 itu adalah head yang menjadi 0 yang menandakan linked list-nya masih kosong. Sedangkan untuk boolean is empty ini untuk mengecek apakah linked list-nya kosong. Kalau return-nya head sama dengan 0, artinya kalau dia true, jadi head-nya ini adalah 0, artinya list-nya kosong. Nah, sedangkan ke fungsi hitung ini di mana untuk menghitung jumlah elemen dalam linked list. Jadi integer n sama dengan 0, awalnya variabel itu menghitung jumlah node. Sedangkan node-nya asterisk have sama dengan head ini artinya pointer sementara untuk traversing list tadi. Kalau while have tidak sama dengan 0, artinya selama masih ada node yang ditelusuri. Nah, kalau n plus plus ini untuk menambahkan jumlah node, kalau have-nya sama dengan head next ini berpindah ke node berikutnya. Kalau return 0 itu untuk mengembalikan jumlah node. Nah, sedangkan untuk void tambah belakang itu artinya untuk menambahkan data di akhir linked list. Nah, jadi kalau node asterisk baru sama new node artinya membuat node baru dengan alokasi dinamis. Sedangkan si data belakang si in baru isi ini artinya meminta input untuk data yang akan disimpan dalam node baru. Kalau baru ini next ini artinya next baru ke nol karena akan menjadi node terakhir. Jadi nol ini akan menjadi node yang mana next ini nanti akan ada di 0. Itu terakhir. Kalau is empty ini kalau jika listnya kosong. Nah, sedangkan kalau misalkan head sama dengan baru, kalau dia true nanti, dia akan menjadi node pertama. Tapi kalau dia salah, false, dia akan ke node asterisk have sama dengan head ini artinya pointer sementara untuk first link list. Kalau while ini, dia akan menelusuri hingga node terakhir. Sedangkan kalau help next baru ini artinya menyambungkan node terakhir ke node baru. Nah, sedangkan untuk void tambah depan artinya untuk menambahkan data di depan link list. Nah, dimana kalau void barunya itu new node artinya membuat baru dengan alokasi dinamis. Kalau istilah data depan ini artinya meminta input untuk data yang akan disimpan ke node baru. Sedangkan yang nanti next ini akan disimpan yaitu head. Jadi untuk menyambungkan node baru ke node pertama head tadi. Nah, jadi yang baru itu ada di head. Jadi yang node baru sebagai node pertama. Nah, untuk sisip data, fungsinya untuk menyisipkan data void sisip data tersebut. Jadi, kalau asterisk barunya itu nanti new node tadi. Jadi, node baru tadi diisi dengan alokasi dinamis. Data sisip yang baru isi itu untuk meminta input data yang akan disisipkan. Terus ada
yang nilai next tadi ke 0. Jadi kalau dia next, maka dia akan diisi dengan 0. Maka kalau integer s itu untuk mengisi posisi sisipan tersebut. Kalau ulang sisip itu artinya label untuk mengulang sisi input yang salah. Sedangkan kalau sisipkan setelah data ke si s tadi untuk meminta input posisi untuk menyisipkan data. Nah, kalau if hitung kurang dari s jika posisi yang diminta lebih besar dari jumlah not. Nah, kalau list Anda yang hanya, misalkan si list Anda hanya memiliki yang kita hitung tadi berapa, artinya memberikan informasi jumlah not yang ada. Kalau go to ulang sisip artinya mengulang input posisi. Kalau else soal dia bernilai false, maka jika posisi yang diminta kurang dari 0, maka dia akan memproses inputnya tidak valid. Nah, maka dia kalau dia false juga, dia akan mengecek apakah posisinya sama 0. Jika iya, maka dia akan menyamakan ke not baru yang pertama tadi. Jadi, baru ini diisi ke head. Jadi, baru ini ke not pertama. Nah, kalau dia salah juga, false, dia akan ke posisi valid selain 0 tadi. Maka dia ke integer i-nya sama dengan 0, di mana variabel posisinya tadi. Nah, untuk yang health tadi, acara health tadi keisi ke no, head. Jadi, pointer sementara untuk tracing list. Ke while, nah, while i kurang dari s kurang 1 ini menelusuri hingga posisi sebelum posisi sisipan. Jadi, kalau have yang next ini berpindah ke not berikutnya. Jadi, i plus plus nanti dia ke i tambah 1. Nah, sedangkan baru sama next ini artinya sambungkan next baru ke not setelah posisi yang dituju. Nah, artinya dia nanti akan menyambungkan yang not sebelumnya ke not baru. Sedangkan untuk void hapus belakang ini di mana kalau dia is empty tadi jika listnya kosong, maka dia akan menampilkan pesan list masih kosong. Nah, kalau dia false, kalau dia headnya itu diisi dengan next-nya tadi ke baru. Jadi, setelah next tadi ke 0, maka dia akan diisi yang not dalam list. Nanti dia akan menghapus not yang pertama. Sedangkan yang head sama 0 artinya headnya menjadi 0. Nah, kalau dia false, dia akan ke not have tadi, ke pointer sementara untuk tracing list. Mana ada perulangan while untuk menelusuri hingga ke not kedua terakhir. Maka dia akan menghapus not terakhir kalau dia ke have yang next. Nah, next-nya tadi ke have. Nah, selanjutnya untuk jadi untuk yang di next tadi dia 0 kosong ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu artinya fungsi untuk menghapus pertama di linked list, artinya put hapus depan, mana dia is empty. Dia awalnya jika listnya kosong, maka dia akan ke, kalau dia true ke listnya masih kosong, akan nampilkan pesan list masih kosong. Tapi kalau dia false, dia akan ke nya itu diisi dengan head. Jadi pointer sebenarnya untuk menyimpan not pertama. Jadi dia ke next-nya itu nanti dia ke head untuk menghapus yang kedua. Jadi delete head, dia hapus not pertama. Jadi yang di kepala tadi di next kan. Jadi next-nya itu diisi dengan yang not kedua. Nah, kalau dia fungsi untuk menampilkan panjang list, di mana itu untuk menampilkan panjang list tadi point list, untuk jadi dia si point panjang list, hitung tadi menampilkan hasil dari hitung fungsi. Jadi misalkan kita ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Maka dia fungsi panjang list tadi, dia akan menampilkan yaitu panjang listnya 4. Karena dia dihitungnya ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya itu untuk fungsi untuk menampilkan tampil list. Jadi menampilkan seluruh isi link list. Di mana, yaitu kalau is empty-nya tadi kan listnya masih kosong. Nah, jadi dia akan menampilkan CO-nya kalau dia true listnya masih kosong, tampil pesannya list masih kosong. Tapi kalau dia false, artinya dia si list itu akan tampilkan teks listnya tadi. Maka dia akan tertampil, dia akan ke have head, maka dia ke fungsinya head tadi itu menampilkan pointer sementara untuk tracing list. Nah, maka dia ke while, jadi dia 0 tadi itu untuk perulangan selama ada not dalam list. Jadi dia akan out akan tampil datanya have isi. Jadi dia akan membantu untuk menampilkan berapa banyak isi dari si not yang kita masukkan tadi. Nah, maka dia ke have next. Maka dia berpindah ke not berikutnya. Selanjutnya diakhiri dengan n. Nah, untuk fungsi utamanya sendiri ada inman, di mana ada char of, artinya untuk menyimpan pilihan menu. Ada opsinya di pelihatannya char angka. Awalnya ini untuk memanggil fungsi awal untuk inisialisasi link list kosong. Do ini untuk melakukan perulangan, di mana untuk lakukan menampilkan menu ke pengguna ada out-nya 1 tambah data belakang, ada tambah data depan, sisip data, hapus data belakang, hapus data depan, panjang list, tampilkan list, dan
keluar. Itu artinya itu nampil ke dalam outputnya tersebut. Nah, sedangkan kalau misalkan si outnya opsi si in opsinya itu artinya kita bisa input pengguna untuk melihat opsi tersebut. Selanjutnya, jika opsinya sama dengan 1, maka dia akan menambahkan data di belakang. Tapi kalau else if, kalau dia opsinya sama dengan 2, akan menambah data depan di depan. Tapi kalau opsinya itu sama, kita inputkan 3, maka dia menyisipkan data pada posisi tertentu yang akan kita sisipkan. Tapi kalau opsinya sama dengan 4, maka dia menghapus data di belakang. Sedangkan kalau kita memilih opsinya sama dengan 5, maka dia akan menghapus data di depan. Tapi kalau kita memilih opsi yang ke-6, maka dia akan menampilkan panjang list tersebut. Kalau opsi yang ke-7, maka dia akan menampilkan isi list. Dan kalau dia opsi ke-8, maka inputnya tidak valid, karena dia akan menangani input yang tidak valid. Nah, kalau dia kayak endline ini untuk menampilkan baris kosong untuk kejelasannya. Kalau dia while, dia akan, ini artinya dia perulangan while ya. Jadi dia while ini kalau opsinya kapan, maka dia ulang. Dia akan keluar dari program tersebut. Nah, ini untuk penjelasan program per barisnya. Nah, untuk penjelasan kita penggunaan insert belakang ini, kita tadi telah tahu ini untuk programnya sendiri, ada tampil belakang tadi ya. Nah, maka dia untuk bagaimana cara penggunaannya itu, maka kita akan menjelaskan di sini. Di mana ada pada codingan ini kita gunakan untuk nambah not belakang. Yang mana listnya itu awalnya kan masih kosong. Jadi kan head tadi 0. 0 artinya listnya itu masih kosong. Selanjutnya kita untuk melakukan insert belakang, kita akan menambahkan datanya ke belakang. Di mana kita akan menambahkan misalkan 1 untuk penambahan di belakang. Jadi kita awalnya ada 1. Ya kan dia 1 ini not baru ya. Jadi sekaligus dia head sebagai kepala. Dan 0 ini adalah kosong. Nah, selanjutnya kita tambahkan data baru 2 dan 3 ya. Artinya dia punya tadi head tadi yaitu 1 dan 2 itu adalah yang barunya. Jadi 0 tadi dia akan digantikan dengan si not kedua tadi, karena 2 tadi garisnya itu kita tarik ke sini dan 2-nya itu akan berpindah ke setelah not yang pertama tadi. Jadi 2 itu diisi dengan baru dan 0 tadi tetap ke list kosong karena kita penambahannya di belakang. Nah, setelah itu dia artinya head tadi tetap ke not pertama karena kita hanya menambahkan satunya itu sampai ke belakang. Nah, selanjutnya tadi kita jadi tahu ada 1, 2, dan 0 ya. Not-nya 1, 2, dan 0. Nah, misalkan kita mau tambah 3 not. Artinya yang ketiga ini kan awalnya kan yang baru kan. Nah, jadi 3 ini ada 0 juga. Yang list yang masih kosong. Nah, artinya yang 2 tadi, nah yang 3 tadi yang si panah ini, yang tempat 0 tadi, dia digantikan dengan si 3. Jadi, yang panah itu kita ganti yang dengan yang 3. Nah, 0 ini tetap 0 yang kosong setelah not 3 itu, maka dia akan berpindah ke 1, 2, 3, dan 0. Jadi, yang 2 dengan 3 itu adalah not barunya. Karena apa? Kita nambahkan data belakang. Kita cek tadi programnya. Dia akan menambahkan data belakang dengan 0 itu diisi dengan baru. Jadi, artinya dalam prosesnya tadi, yang si 0 tadi kita hapus karena dia akan mengisi yang baru. Karena si linked list itu sendiri adalah proses yaitu untuk mengurutkan suatu nilai atau not yang akan kita inputkan. Nah, jadi itu artinya nanti dia akan keluar yaitu ada urutan dari belakangnya ada head ya kepalanya, itu 1, 2, 3, dan 0. Karena kita mengurutkan insertnya itu tambahnya dari belakang. Jadi dia 1, 2, 3-nya. Jadi 2, 3 itu ke belakang karena dia merupakan not yang baru. Nah, sedangkan untuk penjelasan penggunaan insert depan atau kita menambahkan tambah depan tuh ada programnya ini ya. Kita tahu programnya ini untuk tambah depan tadi. Artinya pertama kan dia codingan ini untuk menambahkan not ke depan, yang mana list masih keadaan kosong ya, 0 sama dengan head. Jadi kita ke void tambah kan. Nah, jadi barunya itu diisi dengan new note, artinya dia melakukan insert depan, kita menambahkan data misalkan 1 untuk penambahan depannya. Jadi kan new note. Nah, artinya tadi ke depan ya, tadi. Nah, ini ya. Nah, ini. Tadi artinya ini satunya ke depan. Nah, nanti kan dia ke CO data depannya. Nah, dia diisi yang baru isi. Jadi nanti yang head tadi yang setelah di next kan tadi. Jadi yang baru tadi ada di head.
Nah, jadi setelah melakukan kita tahu ya tadi bagaimana jalannya kerja program tersebut. Nah, jadi kita pertama tadi kan ada yang satu juga, satu tadi kan juga baru ya. Nah, dan juga itu merupakan jadi head kepalanya. Jadi setelah itu nolnya kosong. Nah, kita setelah ini akan menambahkan data baru yang penambahan di depan yaitu nilai 2 dan 3. Nah, di mana kita tahu tadi head-nya satu tadi kan head-nya tadi. Nah, jadi kita isi dengan 2 tadi baru, di mana nulnya itu kita isi nih. Nah, nulnya tadi kan dalam program tadi prosesnya tadi diisi dengan yang si next tadi. Artinya yang next tadi kan, artinya yang nilai dari 0 tadi diisi yang next ini, maka dia diisi dengan 2, diganti dengan 2. Nah, jadi yang baru tadi merupakan, tadi kan prosesnya baru sama dengan head. Jadi baru itu diisi ke head tadi. Nah, jadi nanti head-nya itu diganti ke yang baru tadi. Artinya 2 ini sebagai head, karena kita penambahan di depan. Nah, jadi kita sudah ada ya. Sudah ada yaitu 1, 2, dan 0. Jadi, not kedua ini merupakan head juga karena dia merupakan bagian yang depan. Head itu merupakan kepalanya. Tadi juga prosesnya itu ada baru itu sama dengan head. Artinya head itu diisi yang di baru tersebut. Nah, setelah itu kan kita menambahkan not yang ketiga yaitu not yang 3. 3 tadi kan not yang baru ya. Nah, itu 0. Nah, artinya tadi kan ada program di mana yaitu eh di mana itu baru tadi next tadi diisi dengan nilainya 0. Jadi 0 itu diisi ke sini. Jadi panah dari si 0 ini ada di panah sebelum 2 tadi ya. Nah, karena dia penambahan di depan. Makanya 0 ini dia diisi di 3 tadi karena sesuai dengan programnya tersebut. Alhasil, dia yang baru tadi, ya alhasil head tadi disimpan ke 3 tadi. Jadi hasil yang head ini berubah menjadi 3. Karena baru itu diisi dengan si head tadi. Nah, jadi dia nilainya ada di 3, 2, 1, dan 0. Karena 2 dan 3 itu merupakan not yang baru. 1 juga not yang baru ya. Nah, jadi dia untuk tambah depan tadi artinya 3, 2, 1 ke 0. Nah, sedangkan kalau tambah belakang ya 2 dengan 3-nya itu ke belakang. Nah, itu untuk penjelasan tambah belakang dan juga tambah depan. Nah, sekarang untuk penjelasan bagaimana penggunaan delete belakang atau hapus belakang. Di mana ada port hapus belakangnya ini. Nah, ini kita tahu is empty tadi kan listnya masih keadaan kosong. Misalkan kalau dia notnya itu kosong. Tapi kalau notnya sudah ada, maka dia akan memproses yaitu delete akan menghapus yang head yang ini kan ke belakang. Jadi yang dihapus yaitu ke belakang. Nah, jadi langsung saja untuk programnya di mana itu pada codingan ini digunakan untuk menghapus not dari belakang. Nah, mana kita kan sudah ada terisi data, misalkan ada 1, 2, 3 ya. Nah, ini ya, ada 1, 2, 3. Nah, di mana ada 1, 2, 3 kan 1 itu sebagai head. Nah, kita akan melakukan hapus belakang. Kita misalkan menghapus data 3 tersebut untuk penghapusan belakang. Nah, karena kita akan menghapus data belakang sesuai program tadi, yang mana kalau dia sesuai dengan program apabila sudah terisi, maka dia akan menghapus yang ketiga tadi. Jadi, karena dia menghapus yang belakang, jadi yang 3 ini kita hapus. Karena sesuai tadi kan delete. Delete, nah ini kan, dia akan ke delete have next. Jadi, dia akan membantu untuk mendelete yang setelah 0 tadi. Kan menghapus yaitu 3 tadi. Nah, jadi dia sehingga not yang berisi data ketiga itu terhapus karena tadi kita melakukan proses untuk menghapus data belakang. Dan selanjutnya akan tampil seperti ini. Jadi dia setelah kita hapus datanya, jadi nolnya itu kan berada artinya 0 itu nanti ke yang next itu sama dengan 0. Nah, jadi yang setelah 2 tadi itu sama dengan 0. Jadi dia kan 1, 2 itu sama dengan 0. Head. Nah, jadi dia mau menghapus lagi nih, menghapus yang 2 tadi, sama seperti program tadi. Maka dia ke delete next. Artinya yang next setelah 0 tadi dia dihapus. Nah, dia kan dihapus, maka dia akan ke yang next-nya itu tadi sama dengan 0. Maka dia 0-nya itu diisi dengan next setelah yang kita delete tadi. Maka setelah dihapus, dia ke head-nya. Head-nya tetap ya, 1, karena dia sebagai
kepala lah dari si yang pertama tadi. Nah, setelah itu artinya nolnya disimpan ke satu tadi. Jadi satunya sebagai head. Karena duanya tadi telah kita hapus ya. Nah, karena dia di dalam delete ini juga dia menghapusnya secara terurut. Nah, karena data yang kedua sudah terhapus, jadi sisa NAT pertama yang ada, karena kita telah menghapus data belakang. Nah, selanjutnya, untuk melakukan hapus belakang, kita akan menghapus data. Misalkan ada satu tadi, kita hapus lagi ya. Nah, misalnya data ini kan tinggal data ini ya. Yang head tadi kan di 1 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita hapus nolnya tadi, kan dia kan sama seperti program tadi, kalau kita nanti inputkan untuk menghapus nih, menghapus datanya itu yang hapus belakang, kan kita tadi opsinya hapus belakang, kan tadi kan data tinggal 1 misalkan. Nah, kita hapus ya, kita opsi yang keempat tadi hapus belakang, maka dia akan menghapus yang ke 1 tadi kan, karena juga kita melakukan opsi untuk menghapus. Maka setelah data semuanya terhapus, hanya tersisa head yang kosong karena semuanya data node-nya sudah terhapus dengan hapus belakang 1/1. Jadi hasilnya tinggal data ini kosong atau list ini kosong. Jadi head-nya itu diisi dengan 0 atau datanya itu kosong. Nah, ini untuk hapus belakang. Nah, sedangkan untuk hapus depan di mana itu penggunaan delete depan atau hapus depan ini kan codingannya awalnya listnya kalau dia jika is empty atau listnya kosong dia akan ngambil list masih kosong, tapi kalau dia sudah terisi maka headnya itu ke not have tadi kan di ceknya head tadi. Nah, maka head tadi diganti dengan si next-nya tadi karena dia itu menghapus data depannya di delete help. Nah, maka help-nya tadi head-nya tadi kita hapus. Nah, maka seperti ini ya. Nah, maka dari itu pada coding ini gunakan untuk menghapus not dari depan yang mana listnya sudah terisi. Misalkan tadi ada 1, 2, 3 ya, sama headnya tadi kan 1, 2, 3, dan 0. Nah, selanjutnya untuk melakukan hapus depan, kita akan menghapus data misalkan 1. Untuk menghapus depan. Nah, kita tahu tadi kan delete head. Head itu diisi dengan next tadi kan programnya. Jadi, head tadi kita isi yang itu have di mana have-nya itu kita hapus, jadi satunya itu kita hapus dan head-nya tadi kan head-nya itu sama dengan next sama dengan head, next sama dengan head, maka dari itu yang di next setelah 1 ini dia akan ke head, akan ke merupakan itu awal atau merupakan kepala dari si listnya ini sendiri. Jadi dia akan menghapus tadi satunya tadi karena dia tadi ada ke delete have. Delete have itu kan tadi isinya tadi kan si head tadi kita hapus, maka dia akan menghapus yang di head yang tadi headnya tadi kan 1, maka dia akan menghapus si 1 ini. Maka sehingga ada yang berisi data ke 1 ini terhapus karena tadi kita melakukan proses untuk menghapus data depan dan selanjutnya akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya dia akan tampil 2, 3, dan 0. Jadi, yang di node kedua tadi sebagai head. Nah, sama seperti prosesnya tadi kan ada delete have, di mana itu head. Artinya, yang di head ini akan kita delete atau kita hapus. Maka dia akan ke namanya yaitu delete have tadi, akan menghapus si head tadi. Nah, dan juga di have tadi, di next tadi, maka next dari setelah ini dia akan menjadi si head atau kepalanya. Maka dia akan menghapus yang 2 tadi, kita hapus, jadi yang si head tadi, head 2 ini dia akan berubah ke head. Karena dia akan ada tadi prosesnya itu next sama dengan head. Nah, setelah itu maka dia akan tertampil yaitu headnya tadi di 3 dan 0. Nah, karena data yang ke node 2 sudah terhapus, jadi sisa node ketiga yang masih ada, karena kita telah menghapus data depan. Nah, selanjutnya untuk melakukan hapus depan, kita akan menghapus data misalkan 3 untuk penghapusan di depan seperti di bawah ini. Jadi tadi ada kan 3 itu diisi dengan head dan 0 tulis kosong. Nah, maka dari itu kita tadi tahu ya prosesnya tadi di mana dia ada yang di node yang si isi have tadi itu adalah head. Itu si node 3 tadi. Nah, untuk prosesnya itu maka dia di delete have. Artinya kita akan delete yang ada isinya head tadi, 3 tadi. Maka dia terdelete, terhapus, dan tadi yang si head tadi yang di next-nya tadi kan, next-nya setelah yang si
Not tadi dia akan terisi dengan head. Maka setelah data semuanya terhapus, hanya tersisa head yang kosong karena semuanya data notnya sudah terhapus dengan hapus depan satu persatu. Maka hasilnya listnya itu kosong karena si headnya tadi ada null artinya kosong. Jadi listnya itu kosong. Nah, perlu kita ketahui bahwa penghapus yang pertama ya, penghapusan not tidak boleh dilakukan jika atau saat keadaan not sedang ditunjuk oleh pointer. Maka harus dilakukan penggunaan satu pointer lain yang digunakan untuk menunjuk not yang akan dihapus tersebut. Misalkan contoh saja dengan membuat pointer hapus dan barulah kemudian menghapus pointer dengan menggunakan perintah delete di C++. Nah, yang kedua perlu kita ketahui bahwasanya yang kedua ini, sebelum data akan dihapus, head harus tunjuk ke not sesudahnya terlebih dahulu agar list kosong dan tidak terputus. Sehingga not setelah head lama akan menjadi head baru, data terdepan yang baru. Yang ketiga, catatan yang ketiga, jika head tersebut masih nol, maka berarti datanya masih kosong. Nah, mungkin ini penjelasan mengenai materi single link list di mana kita itu ada programnya itu tentang menambahkan data belakang, menambahkan data depan, yaitu sisip data, menghapus data belakang, menghapus data depan. Yang keenam juga ada yaitu tampil list, dan yang ketujuh itu panjang list. Nah, jadi dia ada 7 mengenai opsi-opsi yang akan ditampilkan dari materi single link list tadi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.